Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat FM ITV dimanapun Anda berada. Saya kali ini akan berbincang-bincang santai bersama tokoh birokrat Lombok Timur yang tentu karir beliau ini berangkat dari bawah, lalu kemudian pernah sebagai kepala dinas dan kini beliau sebagai staf khusus Bupati Kabupaten Lombok Timur. Tentu beliau ini adalah orang yang tidak asing di publik Lombok Timur. Nama beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad belum Haji ya, Dr. Andes Haji Zaini M. Zaini. Jadi sebagaimana kita ketahui, beliau ini sudah halal melintang, mulai dari seorang pendidik, kemudian berangkat lagi seorang birokrat, dan bahkan sempat bermimpi hari-hari ini menjadi seorang pemimpin di Kabupaten Lombok Timur. Tentu kami tidak akan mengarah kepada pertanyaan yang terakhir, tetapi kami hanya ingin berbincang-bincang santai berkaitan dengan bagaimana pengamatan Lombok Timur dari tahun ke tahun versi beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini fokus di mana Pelungguh nih? Iya, selain tugas menjadi staf khusus, saya juga ada undangan silaturahmi di masyarakat. Iya. Lalu ada juga kegiatan-kegiatan pendidikan di pondok pesantren. Ya, di mana pesantrennya, Pak? Saya punya pondok pesantren, kebetulan saya dirikan 2016 di Pijot Tanjung Luar ya, Kecamatan Keruak. Siap. Berarti sudah lama ya? Sudah lama lah, ya. sekitar 6 tahun. Ya, tentu selain itu, saya ingin mendengar cerita beliau selama menjadi birokrat, sebagai guru di masa lalu, sampai kemudian hari ini berada di dalam struktural. Kita ingin dengarkan cerita Pelungguh selama dalam perjalanan karir ini. Sudah hampir berapa tahun ini ya? 30? Iya. Hampir 30-an ya? Lebih. 30 ya? Lebih kalau kita rincikan pengalaman jadi guru saja. Iya, benar. Dari setelahan ini tamat SMA 1 Selong, sambil kuliah, saya sudah mengajar dari tahun 1983. Sudah mulai mengajar? Sudah mulai mengajar 1983 di sekolah swasta selama 11 tahun. Iya. Sampai tahun 92. 92? Sampai 92. Itu di swasta ya? Di swasta. Lalu kemudian diangkat jadi PNS itu tahun berapa? Saya diangkat tahun 1989. 1989 PNS-nya. Iya, langsung PNS-nya di guru atau di struktural atau apa? Guru langsung. Guru langsung. Dulu pertama kali berkarir di mana? Di sekolah mana? Saya berkarir penempatan di SMP 5 Selong namanya. Satu sekolah yang dekat rumah di Tanjung Teros ya. Oh iya. Di Tanjung Teros ya? Yang sekarang namanya SMP 1 Labuan Haji. Oh, sudah ini pindah kecamatan? Sudah. Oh iya. Ya. Nah, selain itu tentu sebagai guru dengan segala kelebihan dan kelemahannya ya, apa yang paling Pelungguh rasakan dalam proses dan perjalanan sebagai seorang pendidik? Sebelum saya jawab, kalau masa karir saya, berapa lama saya mengabdi atau bertugas jadi guru, berarti kita hitung 11 tahun swasta, 89 secara pengalaman kerja di negeri aja ya, sudah 32 tahunan. Jadi guru? Jadi guru di negeri. Di negeri. Berarti kalau kita gabung dengan swasta itu sudah 40-an ya. Udah ya. 40-an tahun gitu kurang menjadi lebih guru, 40 ya. Di hampir selain di SMP ini tentu pernah di
tempatkan di tempat-tempat lain ya? Iya, saya di 3 kecamatan. Di kecamatan? Di 3 kecamatan itu, 1 kecamatan Selong, yang kedua Labuan Haji, yang ketiga kecamatan Sakra Timur. Iya. 6 sekolah. 6 sekolah selama 40 tahun itu? Selama 40 tahun. Ya tentu sudah luar biasa banyaknya orang yang diluluskan ya. Dan makanya kalau Anda bertanya istilahnya ke depan tentang tentang guru, tentang apa saja silakan dah. Ya. Ya, tentu itu sebelum reformasi Pelunggu sudah jadi ini ya. Saya ingin dengar cerita Pelunggu soal bagaimana sebelum reformasi dan setelah jadi reformasi, baik buruknya menjadi guru dan seterusnya. Sebab tentu sebelum masuk ke struktural kan Pelunggu sudah sangat sudah sangat lelah dalam melintang dalam mendidik dan mengkader anak bangsa ini kan. Iya, saya sebenarnya prestasinya biasa-biasa. Biasa-biasa saja. Artinya kalau adik mau saya gambarkan pengalaman, saya bekerja menjadi seorang guru, saya guru yang sederhana dalam prestasi. Saya adalah sebagai guru bimbingan konseling, ya, banyak berhadapan dengan banyak murid, ya, dalam kelompok, dalam pribadi, begitu di sekolah itu. Lalu apalagi mengenai suka duka, suka dukanya, senangnya saya menjadi guru ini kan banyak murid lah, banyak murid, lalu berhasil murid yang pernah saya bimbing, kenal dengan saya, banyak murid tidak kita kenal, tetapi tiba-tiba karena dia sukses kan, dalam jabatan, sukses menjadi guru, pejabat, sukses menjadi petani dan sebagainya, lalu banyak murid tidak saya tanda kan, tahu-tahu tiba-tiba dia menegur sapa ya, lalu saya kaget, Nanda itu siapa gitu, pernah ketemu dengan saya di mana, ternyata murid. Itu sangat senang sekali. Ternyata murid dulu yang pernah saya ajar bisa menjadi orang sukses di tengah-tengah masyarakat kan. Tapi kalau mohon maaf ini akhir-akhir kalau kita melihat penampilan Pelunggu tidak seperti guru yang begitu lama ya. Saya lihat dari tampilan Pelunggu cukup mudah maksud saya. Yang ini mungkin ini menjadi salah satu modal ya Pak Guru saya maksudnya. Apa sih rahasianya? Sebagai orang yang harus kelihatan tampil. Mudah ya. Kalau kembali ke resep awet muda ya, saya kan udah 57 tahun jalan nih. Itu. Sebentar lagi pensiun ya. Sebentar Januari pensiun. Lalu apa resepnya awet muda? Kalau orang bertanya, mungkin karena banyak murid. Iya benar, saya awet muda. Sebenarnya kuncinya hati. Oh ya hati ya. Hati ini kalau dipoles dengan baik, dia akan bisa mengobati segala-galanya. Misalnya jangan mau cepat tua lah. Misalnya taruhlah seorang Zaini itu tidak pernah memikirkan masalah. Banyaknya masalah selesaikan dengan senang. Jangan pikirkan masalah. Itu satu ya. Yang kedua, kalau berbicara masalah hati lagi, orang dapat nikmat, rezeki, bersyukurlah. Kita mendapat kesulitan, jangan mengeluh. Jangan mengeluh, jangan pikirkan masalah ekonomi, masalah apapun saja, begitu ya. Lalu hati ini kan tetap barangkali kalau bisa lama-lama dia bercahaya. Bercahaya kemana hati ini? Oh ya, saya sudah umur saya begini gitu kan. Lalu kita sadar secara religi, agama itu semakin merasuk kita. Nah, hati ini harus dibentuk kemana hati saya supaya tetap misalnya bermanfaat bagi orang banyak. Jadi jangan sekali hidup ini punya hati tidak memanfaatkan pemikiran kita untuk berniat di orang banyak. Contoh ya. Jadi gampang saja itu. Misalnya dalam setiap langkah, dalam setiap nikmat Allah, maka ingat orang banyak.
orang banyak, manfaat daripada nikmatmu itu untuk orang banyak, begitu. Baik. Jangan bebani diri dengan menumpukan harta benda. Untuk misalnya menjajah kita harta benda itu, lalu kita berpikir siang malam, akhirnya stroke, sakit. Ini yang sering banyak terjadi. Sering. Itulah manusia diberikan hidayah atau tidak dalam hidupnya. Baik. Dan ini berlanjut. Pertanyaan saya itu kaitannya dengan, tentu dari seorang guru pernah di swasta, kemudian pernah juga di negeri, lalu kemudian, nah, cerita Pelunggu ini masuk sebagai orang pertama kali masuk struktural ini. Ini tahun kapan sebenarnya? Sehingga kelihatan banyak yang kenal Pak Zaini di masa lalu. Bukan sebagai guru, tapi hari ini dia dikenal sebagai orang yang berada di dalam struktur pemerintahan. Ini panggilan Allah. Tidak pernah saya memimpikan, jangankan jadi struktural, dipercaya sama bupati jadi kepala bidang, sekdis, kepala dinas, ya. Tidak pernah itu. Tidak pernah tergambar. Malah sebelumnya saya nggak tahu nama istilah itu. Istilah OPD, kepala dinas, saya nggak tahu. Ya, saya hanya tahu saya menjadi seorang guru dan tidak memimpikan jadi kepala sekolah. Waktu itu ya? Waktu itu, makanya nggak pernah saya jadi kepala sekolah. Itu? Waktu itu kan kita jadi guru. Ya, waktu saya di SMP 1, SMP 4, pokoknya di SMP itu yang 6 sekolah ya SMP itu, saya tidak pernah bermimpi jadi kepala sekolah. Saya hanya guru bertugas seperti biasa, seperti layaknya seorang guru lah. Lalu kalau adik bertanya tentang karir struktural, barangkali Allah memberikan saya kelebihan tentang, ya mohon maaf tidak berlebihan saya katakan, saya senang turun di masyarakat. Lalu begitu saya senang turun di masyarakat, kebetulan saja ada sebuah kebutuhan tentang demokrasi, tentang politik. Misalnya pada saat itu saya tahu pertama kali saya terjun membantu keluarga Gede Sakti, ya. Gede Sakti itu di mana? Di Lombok Tengah. Ya? Di Lombok Tengah. Masalah kalau saya lihat perjalanan saya jadi tim politik di Lombok Tengah, pakai satu sepeda motor, saya pakai Mio ya. Lalu nggak ada ujung-ujung saya mau membela Gede Sakti ini, apakah saya menjadi apa nanti ya, nggak terpikir ya. Tapi ya memang karena dia keluarga gitu kan. Yang penting membela saja gitu ya. Membela dalam politik. Terjun begitu. Akhirnya kok saya tahu nama tim sukses. Begitu tim sukses saya dipercaya membina Praia Timur. Praia Timur. Wilayah mana saja tuh? Desa mana? Praia Timur ada 10 desa. Ganti. Marong, Ganti, Semoyang, Bilalando, Landah, Kidang, Sengkerang. Sengkerang itu bagi 2. Lalu ada namanya Marong gitu ya. Marong, Kidang sudah. Itu Sukaraja, Sukarara ya. Itu adalah daerah sebelah barat. Betul. Nah, itu 10 desa di sana. Saya bina itu dengan ada namanya Dewan waktu itu Ali Murni. Montong Bahan. Jadi saya orang 2 membina itu. Baik, jadi itu pertama kali mengenal birokrasi. Yang kedua, kalah kita putaran kedua. Terdengar di Lombok Timur ada suksesi, ya. Politik dalam memilih bupati waktu itu Ali Bede. Ali Bede nih. Ali Bede ini kan sosok yang saya kagumi. Dulu pernah saya nangis waktu dia kalah. Waktu itu saya belum jadi tim suksesnya, tetapi diam-diam saya orang yang sangat kagum dengan gaya kepemimpinannya. Ali Bede nih. Saya nangis itu waktu saya dialog sama dia waktu di Kacanta. Saya bertanya gitu ya. Bertanya gitu waktu itu. Saya tidak jadi tim sukses memang, tetapi saya memang senang dengan beliau ya. Sosoknya saya banggakan. Lalu pada tahun 2013 kan, 2013. Menangnya beliau ya. Waktu itu saya tertarik menjadi tim suksesnya. Kalau kita berbicara itu banyak sekali kenangan manis sama beliau. Saya dipanggil, bukan saya dipanggil, saya silaturahmi. Silaturahmi di beruganya. Waktu itu Nanda siapa gitu? Ada tuan guru, ada saya di beruganya kan, ada beliau. Ayo satu persatu kita siapa yang mulai berbicara, dia bilang. Saya ingat betul.
Akhirnya saya yang berbicara gitu. Nanda itu siapa? Saya perkenalkanlah diri saya. Siap. Iya, saya Pak Zaini, Bapak, mohon maaf kalau selama ini saya sudah mendahului kerja politik Bapak. Iya. Itu pengalaman kedua setelah kekalahan ya dari Lombok Tengah. Iya. Lalu kemudian 2013 memenangkan pertarungan. Jadi di sanalah saya mulai H-1 tahun saya sudah terdengar di lapangan membela beliau. Ali Bede. Akhirnya saya dipercaya memberikan testimoni gambaran masyarakat pada saat pembentukan tim di Karangbaru. Iya, pembentukan tim di Karangbaru itu tingkat kabupaten. Saya diberikan testimoni. Dia bilang, "Zaini, coba Anda sini," katanya. "Saya berikan Anda 15 atau 30 menit ya. Sebelum kita bentuk tim, Anda testimoni saja dulu." Baik. Saya dipercaya. Ya, lanjut berkaitan dengan masuknya Belungguh ke birokrasi. Langsung masuknya saya di birokrasi itu, alhamdulillah kan ada takdir kan. Al-Khair menang dalam kontestasi politik 2013. Akhirnya ya pernah menduduki jabatan apa saja di saya dipercaya saya dipanggil gitu kepala bidang awalnya. Pertama menjadi kepala bidang pendidikan dasar Kabidikdas. Itu menaungi TK, SD, SMP, SMK, SMA. Jadi tingkatan pendidikan itu kita tahu betul seperti apa programnya begitu ya di zaman saya menjadi kepala bidang. 3 tahun setengah. 6 bulan menjadi sekdis. Oh, sekdis 6 bulan. Lalu setelah itu tahun 2017 ada nomenklatur baru, membentuk Dinas Pemuda Olahraga. Akhirnya saya dipercaya sama beliau menjadi kepala dinasnya waktu itu. Dan kepala dinas pertama ya? Kepala dinas pertama. Iya, yang meletakkan batu pondasi pertama mengenai programnya, bagaimana kita memulai awal lobby kerjasama kita dengan pusat. Bagaimana kita meramu anggaran, tetapi tetap saya selalu apa yang saya inginkan saya diskusikan sama beliau. Bapak Bupati Ali Ben Dahlan dulu. Baik, lanjut kaitannya dengan hari akhir-akhir ini. Belungguh tentu pernah jadi kepala dinas selain pemuda olahraga, pernah ke dinas perhubungan. Iya, benar. Kemudian akhirnya sekarang menjadi staf ahli dulu, staf ahli bupati dulu. Staf ahli dulu ya.